Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para ibu sekalian, materi kita masih melanjutkan taklim yang kami selalu Bu ya. Sekarang masuk hari keberapa tuh Ibu? Hari apa Bu? Hari Rabu ya. Kemarin hari yang tempo hari Selasa. Sekarang hari Rabu. Hari Rabu sama Kamis nih Bu. Ini belum habis-habis nih karena panjang Bu ya. Apa Ibu sekalian, zikir atau wirid yang dibaca oleh Syekh Al-Imam Al-Ghazali pada hari Rabu, yaitu apa Bu? Istighfar ya. Gampang nih. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim Bu ya. Kapan aja bacanya? Kapan aja boleh Bu ya. Nah ibu sekalian, istighfar ini Bu adalah obat. Obat apa? Obat menghapus dosa. Nah, kalau kita sakit Bu ya, kalau sakit kepalanya pusing, pasti kita kepikiran nyari obat apa? Obat sakit kepala. Kalau perutnya yang sakit, kita sakit nyari sakit obat apa? Mah Bu ya. Nah bagaimana Bu kalau dosa yang banyak? Nah dosanya kan gak kelihatan. Seandainya dosa itu kayak penyakit, kayak bisul Bu ya, tumbuh sini, tumbuh sono gitu. Pasti kita berusaha untuk mengobati, menghapus, ngewarasin gitu Bu ya. Nah karena dia dosa ini Bu nggak kelihatan Bu ya, nggak kerasa gitu maksudnya ya, nggak kayak penyakit. Padahal mah kalau dosa itu kayak penyakit Bu, kita udah ngerintih baik ya, udah ngerintih kesakitan. Kadang-kadang memang cantengan aja juga, cantengan ya, nah, cantengan juga ngerintih aja Bu ya. Nah karena itu Bu sekalian, jadi istighfar ini adalah obat penghapus dosa. Kalau semakin kita banyak beristighfar, berarti semakin banyak dosa kita diapain? Dihapus. Jadi gampang sebetulnya Bu ya, menghapus dosa yang pernah kita lakukan. Caranya dengan apa? Istighfar. Dimana kata Rasulullah, likulli da'in dawa'un wa dawa'ud dunubi al istighfar. Setiap penyakit itu pasti ada apa? Obatnya. Dan obatnya dosa adalah beristighfar. Jadi nggak ada Bu ya dosa kita yang tidak terhapus kalau kita rajin apa? Istighfar. Pernah punya dosa nggak Bu? Banyak banget apa banyak doang? Banyak banget ya. Nah karena dosa kita banyak banget Bu ya, maka kita berarti harus selalu apa? Hapusin gitu, sedikit-sedikit hapusin, sedikit-sedikit. Ibarat kita punya utang ya, utangnya sedikit-sedikit kita apain? Kita bayar, kita cicil begitu ya. Nah karena itu ini menjadi sebuah wirid Bu, sebuah amalan yang dilakukan oleh Syekh Al-Imam Ghazali, supaya kita paling enggak Bu, walaupun dibaca cuma hari Rebo doang ya, umpamanya ya, paling enggak seminggu sekali dosa kita apa? Habis, kehapus, besok hapus lagi, besok hapus lagi Bu ya. Jadi ibu jangan khawatir bahwa dengan beristighfar tidak ada ruginya. Pasti ini bermanfaat. Rasulullah aja Bu, Rasulullah, Nabi punya dosa nggak Bu? Bu, Nabi Rasulullah punya dosa nggak? Punya dosa nggak Bu? Nggak punya. Rasulullah itu Bu terlindungi nggak pernah berbuat dosa. Rasulullah nggak pernah berbuat salah. Kenapa Bu Rasulullah nggak boleh berdosa, nggak boleh salah? Karena omongannya jadi hukum, ya gerak geriknya jadi hukum.
tidurnya jadi hukum. Tidurnya jadi hukum. Nah, kalau Nabi tidurnya salah, ngomongnya salah, asal ceplas-ceplos, maka hadis-hadisnya ikut salah. Artinya apa Ibu sekalian? Nabi yang tidak pernah berbuat dosa, Nabi setiap hari Bu beristighfar. Berapa kali Bu Nabi setiap hari istighfarnya? Nah, setiap hari berapa kali Nabi? Dalam satu riwayat Nabi beristighfar 70 kali sehari. Jadi bukan hanya suruh beristighfar hari Rebo doang. Setiap hari suruh apa? Beristighfar 70 kali. Apa hadisnya? Kata Rasulullah, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah." Demi Allah, aku sungguh beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. Hadisnya Bu Imam Bukhari. Jadi Nabi sehari lebih daripada 70 kali. Kita berapa kali Bu yang banyak dosa? Ya kan? Nabi yang enggak punya dosa sehari lebih dari apa? 70 kali. Kita yang banyak dosa kadang-kadang istighfar, kadang-kadang juga kagak. Makanya minimal banget Bu ya. 3 kali setelah apa? Sholat. Minimal itu Bu ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, minimal begitu ya. Buat ngapusin dosa dewek aja pelit Bu ya. Apalagi buat ngapusin dosa orang lain. Ya, dosa dewek aja dia pelit Bu ya, apalagi ngapusin buat dosa orang lain. Kemudian Ibu sekalian, dalam riwayat lain Nabi itu beristighfar Bu 100 kali sehari. 100, kalau tadi 70. Dalam riwayat lain Nabi beristighfar 100 kali. Di mana kata hadis Rasulullah, "Ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yammi ilaihi mi'ata marrah." Wahai para manusia, bertaubatlah, beristighfarlah kamu kepada Allah, karena aku bertaubat kepada Allah sehari lebih banyak dari 100 kali. Tuh Bu ya. Jadi mau ngikutin Nabi apa enggak? Bu, kalau ngikutin Nabi paling kagak apa? Beristighfar mau 70 kali kan? Mau 100 kali Bu ya. Karena tadi saya bilang semakin sering kita beristighfar berarti semakin apa? Habis dosa-dosa kita. Ya Bu ya. Bahkan katanya Bu, Nabi malesnya aja Nabi itu tuh 100 kali. Malesnya aja ya. Jadi kalau Nabi lagi malas, lagi segan gitu beristighfar, istilahnya Bu ya, istilahnya begitu. Beliau 100 kali. Di mana dalam hadisnya dikatakan, "Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yammi mi'ata marrah." Ketika hatiku malas, kata Nabi, aku beristighfar pada Allah sehari sebanyak 100 kali. Itu lagi malasnya Bu. Masa Bu Imam Ghazali 1000 kali, masa Nabi cuma 100 kali ya. Cuman kan kalau Imam Ghazali mah seminggu Bu ya. Hari Rabu 1000 kali. Berarti kalau dibagi seminggu, seharinya berapa? Lebih dari 100. Ya, seharinya lebih dari 100. Nah Ibu sekalian tuh Bu ya. Nah ini Ibu sekalian, Nabi sudah memberikan contoh kepada kita. Selalu memperbanyak apa? Istighfar. Nah sekarang ini adalah apa keutamaannya? Ya Bu ya, keutamaan istighfar ini Bu banyak banget. Kalau kita mau urut-urut ini Bu, nggak habis-habis ini. Ya Bu ya. Yang pertama Bu, keutamaannya ada perintah Allah dalam surah Nuh ayat 10, 11 dan 12. Ibu catat surahnya aja, ayatnya. Surah Nuh ayat 10, 11 dan 12. Nanti di rumah baru dicatat ayatnya ya. Apa Bu? Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis samaa 'alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Itu Bu ayatnya ya. Dari ayat ini Bu ada 5 kelebihannya ketika kita beristighfar. Kelebihan pertama, bahwa semua dosa-dosa kita diampuni.
Innahu kana ghafar. Ya, kelebihan pertama bahwa dengan beristighfar dosa-dosa kita apa? Diampuni. Itu diampuni, Bu, bukannya terhapus catatannya. Paham nggak, Bu? Beda dihapus catatannya sama beda diampuni. Ibu kalau yang tukang warung tahu nggak? Si Anu utang beli jengkol 5.000 gitu ya, Maya. Beli gula 10.000, catet tuh. Pas besok kan dibayar tuh. Kira-kira catatan dihapus nggak tuh? Dihapus baru coret doang. Nah, coret doang. Jadi nggak dihapus nggak? Cuman dihilangin doang. Artinya ibu sekalian, dosa apapun yang kita lakukan di dunia nggak ada yang hilang. Catatannya rapi, tapi hukumannya yang dihapus. Hukumannya yang dihapus. Kayak orang umpamanya si A pernah dipenjara, ya Bu ya. Terus selama setahun 2 tahun bebas. Catatannya ada nggak tuh? Ada. Hukumannya yang bebas. Artinya kalau kita berbuat dosa, catatan dosanya ada. Cuma hukumannya yang Allah bebaskan. Nah karena itu ibu sekalian, mau catatannya ada, hukumannya bebas, apa mau enggak ada catatan, enggak ada hukuman. Nah Bu ya, mau yang mana Bu? Catatannya ada, hukumannya bebas. Artinya orang ini pernah berbuat dosa. Atau mau catatannya kagak, hukuman juga Pak? Kagak. Yang mana? Yang kedua. Artinya apa kalau pilih kedua? Jangan sekali-kali berbuat dosa. Udah gitu. Ya, kuncinya gitu ya. Susah ya. Ya, kadang-kadang susah. Kelebihan yang kedua Bu dengan istighfar dengan ayat tadi adalah diturunkan hujan lebat. Ya, jadi kalau nanti seandainya ada kemarau panjang Bu, kuncinya adalah apa? Istighfar. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak harta dan anak-anak. Jadi kalau pengen banyak hartanya, pengen punya keturunannya, ini kemarin kan diminta dari keturunan ya. Pengen banyak hartanya, pengen banyak keturunannya, amalannya salah satunya apa? Istighfar. Jadi kalau suami ibu nyari duitnya gampang, suruh banyakin apa? Istighfar. Minimal sehari berapa? 100 atau 70. Atau kalau enggak setiap hari Rabu. Kan kalau Rabu mah kebanyakan lama ya. Mendingan sehari, ya Rin, sehari 100 gitu ya. Itu salah satu apa tuh? Kunci biar gampang nyari apa? Harta. Yang keempat adalah menjadikan untuknya kebun-kebun ini menjadi makmur. Dan yang kelima adalah sungai-sungai itu mengalir. Kan sungai di kampung kita udah nggak seperti zaman saya masih kecil dulu. Itu di kampung itu, di samping rumah Po Halus tuh ya. Tuh nyari udang kita kalau lagi banjir. Nah, sekarang boro-boro udang, kalinya aja udah kecil Bu ya. Ini pertanda bahwa apa? Orang istighfar apa-apanya ya. Coba kalau kita lagi ibu ke Belanda ada sungainya itu jadi mata pencaharian sungainya ya. Enak gitu. Orang jadi kendaraan bukan hanya di darat, di sungai-sungai dia jadi kendaraan. Nah ibu sekalian, ini ada satu cerita Bu dari Imam Qurtubi. Tafsir Imam Qurtubi menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki ngadu ke Imam Hasan Al-Basri. Ya, seorang laki-laki ngadu ke Imam Hasan Al-Basri. Tentang apa? Tentang bumi ini katanya gersang. Ya, buminya gersang. Kata Imam Hasan Al-Basri, udah kamu amalin aja istighfar. Gitu. Terus datang lagi ada orang ke Imam Hasan Al-Basri Bu ya, mengadukan supaya dijauhkan dari kemiskinan. Artinya nyari duitnya biar gampang gitu. Ya Imam Hasan Al-Basri kasih amalan saya. Kira-kira kalau saya nyari duitnya gampang itu amalannya apa? Kata Imam Hasan Al-Basri, udah sana pulang, amalin aja apa? Istighfar. Gampang Bu ya. Datang lagi orang tamu, minta apa? Minta didoain biar punya keturunan sama Imam Hasan Al-Basri. Kata Imam Hasan Al-Basri, udah sana pulang, amalin aja apa? Istighfar. Akhirnya Ibnu Sabih ini bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Al-Basri, kenapa engkau orang datang
dengan beda masalah, tapi jawabannya cuma satu. Suruh apa? Istighfar. Kata Imam Hasan Basri, bukan saya yang jawab itu. Itu adalah perintah Allah, surah Nuh ayat 10, 11, 12 yang tadi saya baca itu. Jadi bukan saya yang nyuruh, bukan. Yang nyuruh adalah Allah, surah Nuh ayat 10, 11 dan 12. Jadi kalau pengen kagak gersang, oh ya, banyakin istighfar. Kalau pengen nyari duitnya gampang, punya keturunan, suruh banyakin apa? Istighfar. Nah, kalau kita sekarang lagi musim apa? Musim banyak hujan, Bu ya. Tetap istighfar, Bu. Tapi bukan untuk minta hujan, Bu ya. Tetapi untuk bisa menghapus apa? Dosa. Ibu sekalian, itu kelebihan pertama. Kelebihan yang kedua, Bu, istighfar itu apa? Pengampunan dosa. Tadi sudah saya jelaskan ya. Tapi ayatnya sini ada. Kemudian yang ketiga, kunci rezeki. Keluar dari problematika kehidupan. Apa hadisnya, Bu? Man aksara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang sering-sering membaca istighfar, Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya. Ya, Bu ya. Jadi kalau hidupnya sedih, suruh banyakin apa? Istighfar. Kelapangan untuk setiap kesempitan. Jadi apa nih, Bu, hidup kita yang rasanya sempit? Kan kita tahu masing-masing. Jadi kalau kita kesono sempit, kemari sempit, kesono sempit, kuncinya adalah apa? Istighfar. Ya, Bu ya. Kemudian Allah kirimkan rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Dengan keutamaan apa tuh? Istighfar. Jadi saya katakan tadi, kalau pengen rezekinya gampang, Bu ya, Allah yang ngirim, maka banyakin dengan apa? Istighfar. Kelebihan yang keempat, Ibu sekalian, menghindarkan dari siksa Allah dan musibah. Seperti sekarang ini, Bu ya, musibah yang belum juga kunjung usai. Musibah apa, Bu? Corona. Ini belum juga selesai. Sehingga banyak sektor-sektor usaha itu yang mandek, Bu ya. Nah, untuk menghindari dari musibah dan siksaan Allah, Bu, baik siksaan di dunia, Bu ya, maupun siksaan di akhirat, kuncinya adalah istighfar. Di mana kata Allah, surah Al-Anfal ayat 33. Ini bulan dasarnya, Bu. Surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka dalam keadaan beristighfar. Jadi kalau kita ini menjadi sebuah wirid kita, Bu ya, sebuah apa sih? Aktivitas kita, kerjaan kita beristighfar, maka nggak akan pernah datang itu namanya azab Allah. Ya, Bu ya. Bahkan di sini, Bu, diceritakan tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus, Bu, tahu doa Nabi Yunus, Bu? Apa, Bu? Doanya Nabi Yunus. Hah? Apa? Apa? Subhanaka kuntu minal zalimin. Nah, itu doanya. Nabi Yunus itu, Bu, dia tidak akan bisa keluar dari perut ikan, Bu, kalau dia nggak istighfar. Makanya ini Allah sebutkan dalam surah As-Saffat. As-Saffat, Bu ya. Falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau sekiranya Nabi Yunus tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, berzikir, Bu ya, atau beristighfar, bertaubat, niscaya dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Coba bayangin, Bu. Jadi dalam perut ikan yang begitu sempit, Bu ya, begitu sempit, padat, gelap, pengap, ya gitu, Bu ya. Yang bisa menolong Nabi Yunus adalah dengan dia sebab apa? Beristighfar tadi, berzikir. Artinya apa, Ibu sekalian? Gambaran buat kita, Bu.
kalau hidup kita seperti hidupnya Nabi Yunus di dalam perut ikan, Bu ya, kesono susah, kemari susah, kono sempit, kemari sempit. Suruh banyakin apa tuh? Banyakin istighfar. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Jadi kalau kita terus berkepanjangan, Bu, panjang, susahnya kepanjangan gitu ya. Susah tuh beruntun gak habis-habis. Nah, seperti umpamanya Nabi Yunus, kalau dia nggak beristighfar, Bu, di dalam perut ikan, maka susahnya sampai hari kiamat. Nggak akan pernah tertuang. Maka ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan sering bertasbih, sering beristighfar, akhirnya si ikan itu perutnya apa? Panas. Nah, ketika panas, dimuntahin lah Nabi Yunus itu keluar dari perut apa? Ikan. Jadi kalau nanti kita pengen keluar dari masalah-masalah hidup kita, Bu ya, masalah problematika kita biar keluar begitu, Bu. Salah satunya adalah dengan apa? Istighfar, Bu ya. Kemudian yang kelima, Bu, beristighfar itu membuat wajah orang yang beristighfar berseri-seri dan bahagia ketika nanti bertemu dengan Allah. Ya, ketika nanti bertemu dengan Allah. Man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar. Ya, hadisnya begitu, Bu. Barang siapa yang ingin bahagia dan catatan amalnya pada hari kiamat, hendaklah dia beristighfar kepada Allah. Yang keenam, Bu, adalah membersihkan noda di hati seorang hamba. Membersihkan noda, Bu. Dosa itu kan, Bu, ibarat baju putih ada satu titik hitamnya. Ibu-ibu udah paling bisa dah. Kalau ada baju anak sekolah yang putih terus kena noda, itu diapain, Bu? Nah, direndam sama apa? Sampah pemutih, Bu ya, biar putih kembali. Nah, dosa itu begitu, Bu. Nih titik-titik begini. Ini baju putih nih. Kan kelihatan titik-titik itu. Nah, kalau di keseringan banyak bikin dosa, maka warna putih ini akan menjadi apa? Hitam. Karena itu bagi orang yang sering beristighfar, dia itu akan apa tadi, Bu? Akan membersihkan noda itu. Ada satu riwayat mengatakan apa, Bu? Jika seseorang melakukan dosa, titiklah satu titik hitam pada hatinya. Jika ia bertaubat, maka berhenti melakukan dosa ya, lalu beristighfar, hatinya akan bersih kembali. Jika dia mengulangi dosanya, ditambah titik lagi, Bu, menutupi hatinya. Jika hatinya sudah tertutup, itulah kata Ibu, mata hati akan tertutup. Maka ada istilah begini, Bu, susah banget dibilangin. Ya kan, kalau orang kampung mau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, begitu istilahnya ya. Kagak ngerti-ngerti ini orang dibilangin. Nah, itu salah satunya, Bu, karena hatinya sudah terselimuti oleh titik-titik dosa tadi, titik hitam. Kalau dosanya terlalu banyak, Bu, itu susah jadinya dikasih taunya, hidayahnya susah. Kalau ibu nyuci baju yang putih terlalu banyak nodanya, Bu, kan ibu harus digepek beberapa kali. Ya, Bu, direndam loh, disikat, masih ada noda, rendam lagi besok gitu kan. Terus begitu. Nah, begitu juga dosa yang kita punya yang ada pada diri kita. Nah, yang ketujuh, Bu sekalian, istighfar adalah salah satu bekal seseorang yang berdakwah di jalan Allah. Jadi kalau dakwahnya pengen terus lancar, Bu ya, salah satu kuncinya adalah apa? Istighfar. Yang kedelapan, terkabulnya segala doa. Makanya dianjurkan ketika berdoa diawali, Bu, di depannya astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim gitu ya. Jadi ketika ibu berdoa, di awalnya di depannya dikasih apa? Istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim gitu. Dalam pertanda bahwa kita bersihin dulu nih dosa kita, baru kita apa? Minta. Gitu ya. Makanya ketika kita sholat itu, Bu, kenapa sih, Bu, dianjurkan setelah sholat itu minimal 3 kali? Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim gitu ya. Makanya kalau pengen dapat panjangan lagi, astagfirullahalazim liwa liwalidayya gitu, Bu. Jadi buat diri kita, buat orang tua kita juga. Dengan kita beristighfar yang panjang tadi, dosa kita diampuni, dosa orang tua kita juga diapain? Diampuni. Ya, Bu ya. Nah, kemudian, Bu sekalian, ini ada pertanyaan, Bu.
Ustadz ya, saya rajin berzikir, tapi kayaknya belum ngaruh. Ya Bu ya, masih begitu-begitu juga. Ada nggak yang begitu ngalamin Bu? Zikirnya rajin, hari Jumat udah saya baca, udah kita minta hasilnya ya masih apa? Masih kecil, masih banyakan apa dosa. Yang kedua Bu, jadi kadang-kadang kita berzikir baru hanya di lisan doang. Ya, belum di hati. Gitu Bu ya. Nah sekarang bagaimana ibu-ibu sekalian ketika mau berzikir itu coba dihadirkan hatinya. Biar yang kita zikir-zikirin itu Bu ada hasilnya. Ya Bu ya. Ini kadang-kadang kita pokoknya gue mau udah ngamalin aja begitu ya. Lah beda Bu dengan baca Quran. Kalau baca Quran mah Bu, ibu mau paham kek, mau kagak paham, dia mah berpahala. Ya Bu ya. Nah kalau zikir dan doa itu Bu, dia harus paham. Makanya yang ketiga itu Bu, kenapa belum pengaruh? Karena ibu tuh nggak paham apa yang ibu minta. Doanya mak yang saya kasih kemarin tuh hafal, tapi maksudnya tahu nggak apa yang diminta? Nah belum tahu. Makanya kemarin saya dikasih doanya, saya belum tahu. Kayak gini Bu, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabal afiyah wa abwabas salamah wa abwabal rizki wa abwabal jannah. Bu kali pada hafal ya? Ya kan? Udah hafal Bu? Itu doanya dari Nabi Bu. Apa artinya Bu? Ya Allah bukain saya pintu keberkahan, bukain saya pintu keselamatan, bukain saya pintu kesehatan, bukain saya pintu afiah, bukain saya pintu surga, bukain saya pintu rezeki. Itu enak. Jadi kalau kita paham yang kita minta sama Allah tuh kita ngerti gitu. Sama kayak bocah umpamanya minta sama kita yang dia minta dia kagak ngerti, ya kan? Umpamanya ada bocah pengen guling-guling nangis minta buah gernuk, kan gitu umpamanya ya. Umpamanya gitu kan. Dia kan kagak tahu tuh gernuk apaan. Pasti kita nggak kasih gitu ya. Nah selanjutnya ibu sekalian, nih Bu hal landasannya, di mana kata Rasulullah, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kamu kepada Allah sedang kalian dalam keadaan yakin terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa di hati yang lalai. Jadi kalau hatinya Bu belum khusyuk Bu ya, maka itu pertanda-tanda salah satu daripada doa kita belum diapain, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja Ibu sekalian taklim kita pada hari ini, dan sekali lagi mari sama-sama kita tutup dengan baca suratul Fatihah ya. Mudah-mudahan apa yang kita pinta, yang kita cari, kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita bersama berzakat Iwafis Al-Amin Center. Berzakat Iwafis Al-Amin Center.